Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Tetap bersemangat di tahun baru ini. Walaupun musim sekarang ini musim yang sangat memberi cabaran bagi kita. Kita masih dalam tempo perintah kawalan pergerakan, tapi kita masih berasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya, atas segala anugerah dan kemurahan Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita terus mengasihi Dia, sebab Allah kita sudah mengasihi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, mari kita terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita terus nyatakan betapa besar dan betapa ajaibnya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes Lord. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Oh Yesus. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan diri sekali lagi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon belas kasih Tuhan untuk terus memberi kekuatan bagi kita. Kita mau bebaskan diri kita mau terlepas dari segala cengkaman pada saat ini. Oh haleluya Tuhan. Yes Lord, haleluya. Yesus,
kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa dan bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Yesus, kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa dan bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Yesus, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Ampunilah kami Tuhan, selamatkan kami. Yesus, selamatkanlah kota tercinta. Haleluya. Bebaskanlah
Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu yang kedua dalam bulan Januari tahun 2021. Hari ini kita akan belajar bersama dengan sebuah tajuk firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Tetap bertenang menghadapi segala situasi. Pembacaan kita hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-62, ayat yang pertama dan juga kedua, dan juga ayat yang kelima atau ayat yang keenam, yang mengatakan seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur ini menyingkapkan sesuatu kebenaran dasar kepada setiap orang percaya yang hidup di tengah kesulitan dan kesengsaraan atau pertentangan dari musuh. Kita harus berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan pelepas yang tertinggi. Orang percaya harus mengandalkan dan mempercayai Allah, bahwa Allah tidak akan membiarkan kesukaran, krisis, atau penderitaan menggoncangkan iman kita kepada Tuhan. Pada masa kekhawatiran atau ancaman, kita akan menyerahkan diri kita dan dengan doa yang sungguh-sungguh dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita akan menantikan Tuhan yang bertindak menolong dan yakin bahwa Dia akan respon dalam kasih dan belas kasihannya. Saudara yang dikasihi di dalam kasih Tuhan, sebesar apapun badai gelombang yang menerpa dalam hidup kita, mari kita belajar secara konsisten membuat keputusan untuk tetap tenang. Apatah lagi kita dalam pandemik yang 19 ini adalah satu gelombang dan juga satu krisis yang sangat mengancam dunia pada hari ini. Apa yang kita lakukan adalah mari kita terus bertenang dalam keadaan seperti ini. Mengapa kita perlu bertenang dalam apapun situasi? Mengapa kita perlu bertenang dalam apapun situasi? Karena alasan yang pertama ialah karena ketenangan mendatangkan kekuatan. Haleluya. Nah, kembalilah kepadaku dan percayalah kepadaku dengan hati yang tenteram. Kata di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15. Maka kamu akan kukuatkan dan kuselamatkan. Apa yang kita perhatikan di dalam keadaan kita hari ini adalah kita harus melihat, memandang kepada Tuhan. Kita harus berbalik kepada Tuhan dalam segala krisis, dalam segala masalah yang kita hadapi pada hari ini. Kita harus melihat bahwa Tuhan itu sebagai sumber pertolongan kita, sebagai sumber penghibur kita dalam keadaan situasi yang kita lalui dalam pandemik ini. Nah, kenapa kita perlu untuk bertenang seperti ini? Karena di dalam ketenangan itulah yang akan membuatkan kita menumbuhkan kekuatan. Ada kekuatan yang terdapat di dalam perkataan atau istilah atau dalam tindakan kita atau respon kita bila kita bertenang. Lebih baik memikirkan cara menyelesaikan isu daripada berpikir mengenai masalah yang timbul. Jadi maknanya di sini bahwa dalam kondisi yang kita hadapi
masalah yang kita lalui pada hari ini, ada baiknya kita akan memikirkan apa solusi, apa tindakan yang harus kita lakukan dalam menghadapi atau berhadapan dengan pandemik 19 ini. Sesuai dengan apa nasihat, apa pengajaran dari firman Tuhan. Daripada kita membicara isunya, tetapi kita tidak pernah untuk mencari solusinya. Jadi itu sebabnya untuk mendapatkan solusi yang baik, menemukan jawaban yang baik, adalah hanya kita bertenang dan kita akan memikirkan menggunakan segala kekuatan dan hikmat kita, kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi situasi seperti ini. Jikalau kita terlalu gapah dalam menghadapi dalam situasi ini, atau dengan kata lain, kita terlalu beremosional berhadapan dengan masalah yang kita lalui ini, ia tidak akan memberikan kita jalan penyelesaian. Jadi lebih baik kita pikirkan cara untuk menamatkan sesuatu masalah yang timbul. Jadi inilah tindakan yang perlu kita lakukan bila kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan dalam hari ini. Nah, kita perlu melihat apa kata firman. Kekalkan untuk terus bertenang. Konsisten di dalam ketenangan kita. Karena di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Ada rahasia kekuatan di dalam ketenangan. Amin. Mari kita melihat perkara yang kedua. Apa alasannya di situ? Mengapa perlu kita bertenang dalam apapun situasi? Alasan yang kedua yang kita pelajari di sini adalah karena dengan bersikap bertenang memampukan kita mendapatkan solusi dalam permasalahan. Haleluya. Bila kita dalam keadaan bertenang, maka ini yang memampukan kita. Ini yang akan membuatkan kita mendapatkan jalan keluar, solusi di dalam permasalahan yang kita hadapi. Memang solusi masalah atau isu yang kita hadapi hari ini bukan satu isu yang besar, kecil. Tapi ini adalah satu isu yang besar dan secara seluruh dunia berhadapan dengan isu yang sama hari ini. Nah, apa yang kita buat di sini adalah salah satu yang kita lakukan sebagai orang percaya. Mari kita melihat apa kata firman Tuhan. Sebab semua ini adalah di dalam kedaulatan Allah. Saya percaya, kita percaya bersama bahwa segala yang berlaku dengan dunia hari ini, itu semua ada di bawah kedaulatan Allah sendiri. Nah, segolongan orang, selalunya mereka akan menyerah atau dikalahkan oleh masalah. Mengapa seperti itu? Karena mereka lebih banyak memikirkan masalah, banyak memikirkan isu-isu permasalahannya, tetapi tidak menemukan jalan keluar atau solusi di dalam masalah-masalah seperti ini. Situasi-situasi yang menggoncangkan dunia hari ini. Dan situasi ini mungkin juga yang boleh memberi kesan atau boleh saja menyebabkan orang-orang yang kurang percaya imannya akan tergoncang. Tetapi di dalam hal ini, tidak ada jawaban yang tepat kalau kita tidak mau mencari dulu Tuhan, untuk kita menyerahkan kepada Tuhan, mengangkat semua ini dengan doa, supaya Tuhan akan meredahkan keadaan, dan juga Tuhan akan mententramkan kita, Tuhan akan memberikan kita ketenangan, Tuhan akan memberikan kita sukacita. Maka kita akan mampu berhadapan dengan situasi pada hari ini. Kita bukan sebenarnya orang yang lemah, atau masalah yang kita hadapi ini terlalu berat. Tetapi karena kita sendiri yang panik, gugup, cemas, dan khawatir, dan juga takut. Dan itu yang membuat masalah itu lebih berat dan besar. Karena
kita dalam keadaan yang rasa panik, gugup, cemas, khawatir, takut yang menguasai dalam pemikiran kita. Nah, orang yang tenang, orang yang tidak tenang, orang yang tidak tenang cenderung berpikiran negatif, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi kekeliruan atau keliru. Rasul Petrus menasihati di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Dia memberi nasihat seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Nah, apa yang kita lihat dalam hal ini? Segala sesuatu ini merujukkan bahwa sesuatu yang akan berlaku dengan kita, pengakhiran, atau kita akan percaya dan yakin bahwa semua ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang akan berlaku. Dan itu sebabnya bahwa segala sesuatu sudah dekat. Keadaan-keadaan yang kita alami pada hari ini adalah semua ini tanda-tanda. Jadi apa yang kita lakukan untuk berhadapan dengan situasi ini, mari kita tetap menguasai diri kita, mengawal diri kita, mengawal hidup kita. Supaya kita harus belajar untuk tenang. Dan bila kita tenang, kita boleh berdoa. Dengan berdoa, karena kita memberikan kebergantungan kita, hidup kita, kita menyerahkan seluruh dalam isu-isu yang kita ketidakkemampuan, ketidakberdayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan memberi kita kekuatan dalam situasi kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu ilustrasi yang saya pernah dengar dengan seorang pengkhotbah mengatakan begini. Ini adalah satu hasil kajian atau penelitian di sebuah tempat di Okinawa, di Jepun. Rata-rata para peneliti atau para ahli yang membuat satu kajian untuk menilai atau membuat penelitian dengan warga emas yang berusia 100 tahun ke atas. Mereka membuat penelitian dengan seluruh di kota itu dengan warga emas yang usianya 100 ke atas, dan akhirnya mereka menemukan kenapa mereka mencapaikan usia yang sedemikian panjang. Mengapa mereka mencapai umur yang sedemikian lama. Dan mereka ini kekal masih sehat. Mereka masih cergas. Masih mereka melakukan kegiatan aktiviti yang seperti biasa. Sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Mereka masih aktif. Dan mereka bertanya, salah satu daripada pertanyaan itu, apa rahasia? Apa yang membuatkan kamu sehat kekal dan memiliki umur panjang sampai hari ini? Alasan mereka, 90% memberi alasan yang sama, bahwa mereka punya sikap tetap konsisten tenang. Mereka tetap positif dalam cara mereka berpikir dengan apapun keadaan yang berlaku. Mereka tidak diganggu-gugatkan dengan cara berpikir yang negatif, keadaan persekitaran yang boleh mencemaskan mereka, membuat mereka ketakutan, membuat mereka resah dalam keadaan, membuatkan mereka kekhawatiran seperti itu. Karena mereka tidak memikirkan hal-hal itu, mereka tetap konsisten tenang. Mereka tetap bersukacita. Dan itulah rahasia daripada 90% yang ditemukan untuk memberi jawaban bahwa rahasia untuk umur yang panjang adalah orang yang tetap bertenang. Konsisten dengan sukacita, miliki damai. Saya percaya orang yang tenang adalah orang yang penuh dengan kedamaian. Ada sukacita.
yang melimpah. Itu sebab firman Tuhan katakan, setelah Yesus naik ke surga, dia memberi penghiburan kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, bahwa setelah dia akan naik, dia akan memberikan roh penghiburan. Roh penghiburan itu yang akan menolong, menghibur kamu, memberikan kamu damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang ditinggalkan oleh Yesus. Dan damai itulah yang memberikan mereka sukacita. Damai itulah yang memberi mereka rasa tenang. Mereka tidak rasa cemas. Mereka tidak rasa keadaan yang dalam ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar segala sesuatu bahwa rahasia dalam hidup kita itu sangat tergantung dengan bagaimana kita merespon keadaan yang berlaku dengan kehidupan kita. Jadi kita perlu bertenang. Mau umur yang panjang, mau sehat, mau bahagia, kita perlu bertenang. Keadaan seperti ini adalah ketenangan perlu kita lakukan. Sebagai kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini, kita menyadari bahwa masalah silih berganti datang. Beban semakin terasa berat. Tapi kita tidak harus kehilangan sukacita dan ketenangan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Daud merasakan itu dan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Itu yang dikongsikan oleh Daud. Hanya dengan dekat dengan Allah saja aku tenang. Jadi untuk mendapatkan ketenangan itu dekat dengan Allah. Sebab daripadanya lah harapanku. Itu kita baca dalam Mazmur 62 ayat yang pertama. Atau dalam terjemahan yang baru itu dalam ayat yang kedua. Dan juga ayat yang kelima atau ayat yang keenam. Teruskanlah, isikan hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Itu pentingnya kehidupan kita perlu diisi dengan firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan itulah kita menemukan nasihat yang bernas, nasihat yang menyegarkan kita, nasihat yang memberi kita kekuatan. Itu terletak bagaimana kita menghargai kebenaran firman Tuhan. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ini ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu boleh kita lihat di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Mulailah tersenyum. Wah, mulailah tersenyum. Kecaplah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tetaplah tenang. Tetaplah bersukacita dalam situasi apapun. Karena semua itu bukan tergantung dari situasi dan kondisi, melainkan dari seberapa jauh kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk mengalami ketenangan, sekali lagi, bahwa tinggal dekat dengan Tuhan, karena dialah sumber keselamatan bagi kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala untuk kita merespon dan menyatakan syukur kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, di saat kita berhadapan dengan pandemik 19 ini dan juga mematuhi dalam PKP 2.0 ini. Kita berdoa untuk mendapatkan kekuatan, pertolongan, hikmat dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini sekali lagi kami menyatakan syukur kepadamu karena kami sudah belajar dari nasihat dan juga pendorong, penyagar dari firman Tuhan yang kami pelajari hari ini dalam situasi yang kami hadapi dalam bergumul, berperang, melawan dalam pandemik 19 ini. Kami tidak mampu berdaya berhadapan dengan situasi ini dengan kekuatan dan kemampuan kami. Hanya kami melihat apa kata firman Tuhan, apa yang menjadi jawaban dari firman Tuhan dalam pergumulan kami adalah kami tetap mengandal, bergantung, dan hidup kami perlu dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, kami akan menemukan ketenangan
dalam situasi ini. Terima kasih Bapa, karena di dalam keadaan seperti inilah ketenangan itu kami menemukan kekuatan, kami menemukan penghiburan, kami menemukan semangat, dan kami menemukan ada solusi, ada jalan keluar. Kami dimampukan untuk berhadapan dalam isu-isu yang seperti ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami doakan supaya seluruh jemaat dan umat Tuhan yang mendengar, belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, mereka dikuatkan, disegarkan, diteguhkan dengan iman dan kepercayaan mereka. Dan dalam keadaan seperti ini, tidak sedikit pun iman mereka tergoncang. Tidak sedikit pun iman mereka akan tergugat. Karena Tuhan dan firman Tuhan yang meneguhkan kami, dengan firman Tuhan yang menguatkan kami bersama. Terima kasih Bapak. Kalau ada di antara jemaatmu yang di sini lemah, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan, Engkau mengangkat mereka, memulih mereka, Engkau menguat mereka, Engkau menghibur mereka, dan dilepaskan dari segala beban dan permasalahan ini, dan dari segala kerisauan, ketakutan, kegelisahan yang mereka hadapi, sehingga mereka memiliki damai, mereka memiliki sukacita, mereka memiliki ketenangan. Terima kasih Bapa, dan lindungi kami semua dalam saat-saat kami untuk berada di dalam rumah dan juga tempat pekerjaan, tempat-tempat yang tertentu di mana pekerjaan yang dapat dibenarkan. Tuhan, Engkau melindungi semua jemaat-Mu, jauhkan dari segala pandemik atau coronavirus yang mencangkiti ini, yang mengganggu, menggugat, mengancam nyawa kami. Kami berdoa Tuhan, karena di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada kepastian, ada sukacita yang memberikan kami ketenangan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ini doa kami. Berkat damai sejahtera akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin, amin, haleluya. Terima kasih.